Orang lain ini. Saya bodas ini. Dimintakan duduk pengawalan dia. Itu abang tuh ada hayang. Tapi kan sih awalnya harus sih. Iya. Dia sampai pulang doang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya hanya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya semenjak berada di Indonesia. Yang mana dulu saya waktu pulang ke Indonesia, yaitu bulan 4 tanggal 4 ya, yaitu sebelum hari raya ya, yaitu pertengahan Ramadan. Dan di sini saya ingin berbagi kisah pada teman-teman khususnya yang berada di perantauan ya, di mana saja, di Hong Kong, di Singapura, di Jepang, Korea, atau juga di Taiwan. Yang mana kehidupan di Indonesia itu seperti layaknya saya dan yang lainnya itu sangat gimana ya teman-teman, boleh dikatakan di Indonesia itu biaya hidup malah lebih mahal. Karena kenapa? Dalam keadaan era seperti ini, yang namanya uang itu ya, seperti yang teman-teman tahu, 1 juta itu diibaratkan hanya bisa beli baju 2 hingga 3 helai ya. Jadi dalam keadaan seperti ini, saya menyarankan untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan dalam keadaan apapun, situasi apapun, mungkin pabrik sepi ataupun mungkin majikan galak, pertahankan ya. Dan ingat, jangan boros. Pergunakan uang sebaik mungkin dan diusahakan untuk menabung. Karena kenapa? Kehidupan di Indonesia itu sangat menyulitkan ya. Menyulitkan gimana? Kalaupun teman-teman seumpama punya uang segitu banyaknya, namun tidak bisa atau tidak bisa untuk apa? Tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai penghasilan tiap bulannya, itu akan sangat merugikan dan uang itu akan cepat habis ya. Karena di Indonesia itu jadi sistemnya seperti ini. Kalaupun kita punya uang, kita mau usaha juga agak sedikit susah, karena ini itu sudah ada yang berusaha gitu loh, seperti mau buka warung udah banyak, mau buka ini sudah banyak. Jadi kalau kita kehabisan ide ya, di Indonesia itu lama-lama kita tiap hari makan uang kita dan otomatis akan habis. Jadi di sini untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan, semangat terus. Dan kalau boleh sih ya, kalau emang masih bisa kerja dan masih kepake sama majikan, bekerjalah dulu ya, dimanapun situasinya. Karena kebutuhan di Indonesia itu sangat mahal sekali guys. Dan mungkin teman-teman yang sudah lama di Taiwan dan belum tahu di Indonesia itu pasti kangen ya, pengen pulang lah, mendingan di rumah lah atau gimana. Dan teman-teman tahu, saya yakin apabila teman-teman sudah pulang pasti akan menyesal. Apalagi seperti mungkin teman-teman yang tidak mempunyai pekerjaan, atau mungkin tidak mempunyai usaha, atau mungkin belum punya apa-apa dan pengen pulang, itu sama aja nanti menyiksa diri sendiri. Dan alhamdulillah dalam keadaan seperti ini saya masih mempunyai penghasilan kalaupun sedikit-sedikit, jadi tapi tiap bulan masih ada dan sedikit usaha ada, jadi setidaknya bisa mengimbangi ya, tidak terlalu kerepotan. Namun banyak sekali teman-teman yang mengeluh ke saya dan mengadu ke saya karena ternyata setelah dia cuti cuma 2 bulan aja sudah pusing katanya masih mending saya ambil cuti, kalau kemarin ambil pulang aduh nggak tahu gimana. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan dan di mana saja, tolong dalam keadaan apapun, kalau emang masih baik-baik saja bekerja di Taiwan, bekerja dan ingat menabung ya. Jangan sampai mau boros-borosan, enjoy-enjoyan, pengen beli barang-barang mahal, HP yang mahal, baju yang mahal. Nanti kalian tidak punya apa-apa dan kalian pulang nanti akan ditertawakan sama tetangga, saudara atau yang lainnya. Dan kalian akan pusing sendiri. Saya yakin teman-teman pasti baru 1 bulan atau 2 bulan pasti pengen berangkat lagi. Dan sekarang biaya untuk berangkat ke luar negeri, khususnya ke Taiwan, itu sangat mahal. Hampir bisa menghabiskan dana 100 juta itu bisa habis. Coba bayangin. Jadi untuk teman-teman yang sekarang berada di Taiwan, semangat terus dan kerja yang rajin, simpan uang ya, ditabung. Jangan istilahnya temennya HP-nya iPhone, beli iPhone yang mahal, pengen beli baju yang bagus. Ya boleh saja, cuman jangan terlalu keseringan, nanti akan berdampak kita tidak punya tabungan dan otomatis pulang tidak punya apa-apa. Kalian akan sengsara sendiri ya. Ini bukan berarti apa, saya ingin menasihati subscriber saya agar bekerja baik-baik dan simpan uang yang banyak untuk kebutuhan di Indonesia ya. Karena di Indonesia itu kebutuhan hidup sebenarnya lebih mahal. Dan untuk teman-teman yang berada di Taiwan otomatis mikirnya, nanti di kampungku masih pada murah, atau nanti bisa gini gitu. Itu pikiran teman-teman yang sekarang berada di Taiwan. Belum tahu kenyataannya seperti apa di Indonesia. Ya. Jadi saya harap di sini agar teman-teman bekerja yang rajin dan simpan uang yang banyak. Jangan boros ya. Saya Saputra, Suara TKI.